Halo sahabat Kompas TV, berikut kami sajikan 3 berita terpopuler yang terjadi sepanjang hari ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, dan share channel Kompas TV Makassar. Kita ke berita terpopuler pertama. Pasca aksi bom bunuh diri yang terjadi di markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara hari Rabu kemarin, pengamanan di Polrestabes Makassar diperketat. Terlihat aparat keamanan berjaga di pintu gerbang Polrestabes. Aparat kepolisian bersenjata lengkap memeriksa setiap masyarakat yang masuk di Polrestabes Makassar untuk melakukan pengurusan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari pintu masuk gerbang Polrestabes Makassar. Untuk memperketat pengamanan Polrestabes Makassar, hanya membuka satu pintu masuk. Meski pengamanan diperketat di Polrestabes Makassar pasca bom bunuh diri di Polrestabes Medan hari Selasa lalu, namun aktivitas warga yang ingin mengurus surat-surat dokumen tetap berjalan normal. Kita ke berita terpopuler berikutnya. Seorang mahasiswa di Makassar tewas setelah diserang dengan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di dalam kampus Universitas Muslim Indonesia. Usai disemayamkan di Rumah Sakit Ibnu Sina, jenazah korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Meski sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Ibnu Sina, Makassar, namun nyawa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tak tertolong. Mahasiswa semester 7, angkatan 2016 ini tewas akibat luka yang dialaminya. Sebelumnya, korban yang berada di dalam kampus sedang menikmati kopi. Namun, tiba-tiba diserang sejumlah orang tak dikenal yang menutup muka dan membawa senjata tajam pada Selasa petang. Setelah sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Ibnu Sina, jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, pihak kampus menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian. Saudara, kita ke berita terakhir. Seorang penyandang disabilitas di Desa Gantarang, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan bertahan hidup dengan kondisi yang serba terbatas. Meski dengan kondisi terbatas, Hunga setiap hari tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya. Beginilah rutinitas Hunga, penyandang disabilitas yang tinggal di Dusun Barue, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai, Sulawesi Selatan. Meski kondisi kakinya tidak normal, ia tetap bersemangat untuk bekerja. Sebidang kebun di depan rumahnya menjadi tumpuan kehidupan keluarga Hunga. Istri Hunga, Duma, dan anak sulungnya Asri juga menderita keterbelakangan mental. Sementara anak bungsunya Nursiati terpaksa putus sekolah karena tak punya biaya, serta jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Untuk membantu ekonomi keluarga, Nursiati memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota Makassar. Hunga bersyukur lantaran mendapatkan sejumlah bantuan sosial, antara lain beras rastra dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Hunga menempati rumah semi permanen yang diperoleh dari program bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pada tahun 2017 lalu. Demikian 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel Kompas TV Makassar. Saya Marni Syafitriani, sampai jumpa.